Alhamdulillah Zil Jalali wal Ikram Sahib al-Tawli wal In'am Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala Ala ni'amihi al-idham Kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alaihi afdalus salati wa atammus salam wa ala alihi as-sadatil kiram wa ashabihil bararatil alam wat tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du fa aula ma yuftatahu bil kalam fi mithli hadzal maqam al wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at awil musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah subuh di Masjid At-Tauhid Pangkal Pinang yang saya muliakan, yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dikenang. Pada subuh ini diberikan rahmat Allah SWT, turun hujan Masya Allah, dan mudah-mudahan juga sebagaimana menyiram tanaman-tanaman di bumi Allah ini, juga hendaknya menyiram iman kita yang ada di dada kita. Amin. Hujan yang turun juga tidak menyurutkan semangat dan langkah kita untuk sama-sama mendapatkan kemuliaan datang sebagai tamu Allah di rumahnya ini. Mudah-mudahan pahala ditingkatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya karena masih senantiasa diberikan nikmat olehnya, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman yang tak bisa diganti dengan nikmat apapun. Bahkan dunia seisinya kalah oleh nikmat itu. Bahkan salat sunat al-fajr yang hanya 2 rakaat dan singkat pula, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sempat kita jadi penguasa dunia ini lalu kita urus seluruhnya, nah 2 rakaat subuh ini lebih baik di sisi Allah daripada mengurus seluruh dunia ini. Subhanallah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan yang mudah-mudahan tak lepas ya. Jangan sampai lepas. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, beliau benar-benar menjadi qudwah, uswah, teladan yang senantiasa bisa dilihat dan dicontoh dalam segala kata dan gerak. Jadi bukan hanya sekedar menurunkan instruksi, tapi beliau juga sebagai pengaplikasi dan pengeksekusi dari semua yang
diperintahkannya. Bahkan semua yang dikatakannya dikerjakannya. Bahkan ada yang dikerjakannya sampai kepada kita tidak melalui perkataannya. Makanya hadis fi'li Nabi itu lebih banyak daripada hadis qaulinya nampaknya. Apa sebab? Karena beliau adalah pelaksana, bukan hanya sekedar tukang perintah. Jadi suruhnya kita salat subuh, Nabi salat subuh berjamaah. Disuruhnya kita bersedekah, beliau juga ahli sedekah. Disuruhnya kita menuntut ilmu, beliau juga selalu menuntut ilmu. Suruhnya baca Quran, beliau selalu baca Quran. Disuruhnya kita senyum, selalu dia tersenyum. Ya. Disuruh larangnya kita marah, beliau jarang, tidak pernah marah karena dirinya. Tapi kalau syariat Allah dilanggar, baru dia marah. Nah, kalau kita kan tidak melarang orang marah sambil marah juga kadang, ya kan? Sambil nyuruh orang tersenyum cemberut pula. Karena Nabi tidak. Jadi contohnya jelas nampak sehingga orang pun nyaman mengikutinya. Oleh itu salawat dan salam kepadanya tak boleh henti-henti kita ucapkan dalam setiap saat dan kesempatan, khususnya di majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, katanya mic harus dekat-dekat. Ya, saya takut masuk ke mulut. Nah, ala kulli hal. Dengar kan? Alhamdulillah. Jelas belum? Sudah jelas? Kita tutup. Nah, suara ada jelas, alhamdulillah. Pagi ini kita bincang-bincang santai sajalah. Tidak boleh tegang-tegang. Serius, santai sampai selesai. Kata beliau tadi sampai jam 7.30 ya. Memangnya antum tahan? Hah? Jangan bilang 7.30 saya. Nah, ini Abu Zaki dah boleh bisik tadi. Jangan, acara kita banyak katanya. Itulah. Dan kita harus terbang juga hari ini ya. Jam berapa sih? Jam 11 ya? 11.20, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah kuatkan. Nah, insya Allah sampai selesai aja. Selesai jam 8 ya 8. Tapi kalau bisa jam 6 selesai, kenapa dilambatkan? Baiklah Bapak dan Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, saya cintai. Sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada hati seseorang. Ya. Tempat bahagia itu terletak di al-qalb. Al-qalbu dalam bahasa kita, kalau arti sesungguhnya bukan hati tapi jantung. Coba kalau sedang bahagia yang berdebarkan jantung kan, hati diam aja dia. Kalau sedang marah yang bergejolak juga, kan berkaitan dengan darah kan, menggelegak darah saya katanya. Darah siapa yang pompa? Kan hati apa jantung? Jantung. Dan memang al-qalbu dalam bahasa Arab bukan hati tapi jantung. Kalau tidak percaya nanti pergi ke haji, minta ke tukang jagal itu, saya minta hati onta. Lalu Bapak bilang qalbul jamal, tidak akan dapat hati, pasti dikasih jantung. Nah, ya. Orang kita kan hati onta kan untuk obat katanya ya. Obat apa itu? Obat asma. Masya Allah, penyakitnya bagus namanya, asma. Nah, tapi antum tidak suka ya. Asmanya ini tidak mau ya. Nah, sama juga yang manis-manis. Sebenarnya yang manis-manis kan bagus, tapi hari ini orang takut dapat penyakit manis. Karena manisnya tidak laku. Penyakit gula. Nah, mahal pun gula, tapi gula ini orang tak ada yang mau beli. Masya Allah, kiram dirahmati Allah. Jadi hati itu kalau bahasa Arab sebenarnya adalah kabid atau kibda atau fuad. Sedangkan al-qalbu artinya jantung. Cuman karena ulama-ulama kita dulu, para penterjemah kita dulu sudah meletakkan dalam kamus al-qalbu dengan makna hati. Kalau kita rubah sekarang dikatakan orang kita yang tidak ngerti. Ya nah? Oleh sebab itu tidak usah dirubah ya.
ya biar terbawa juga jantung hati. Ada, dah, tergabung jantung hati. Jadi bahagia itu sebenarnya terletak pada jantung hati kita. Jadi ketika antum bahagia, senang, yang beraksi itu hati atau jantung tadi. Atau ketika amarah, atau ketika gundah gulana, atau bahasa sekarangnya galau, itu yang juga yang beraksi itu adalah jantung kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, siapa yang di hatinya, hati lagi, di jantung hatinya mendapatkan ketenangan, maka dia akan tenang. Siapa yang di jantung hatinya tak tentram, maka dia tidak akan dapat bahagia. Tidak akan bahagia. Oleh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa surga yang di akhirat itu sebenarnya sudah terasa oleh kita, bahwa kita adalah calon penghuninya di saat kita masih di dunia. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Siapa yang tak masuk ke dalam surga itu, dia tak akan masuk surga akhirat. Apa itu? Sa'adatul qalbi bil iman, yaitu kebahagiaan hati. Hatilah gitu. Paham terjemahannya kan ya? Nah, kebahagiaan jantung pasti aneh bagi antum, sah? Kalau anda bilang jantung pasti aneh, terpaksa hatilah. Apalagi sudah terlalu banyak brandnya, manajemen hati, apalagi manajemen hati, mengasuh hati, memelihara hati, menjaga hati, sah? Hati aja lah ya, biar tak bingung. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, kebahagiaan jantung hati kita dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dan iman itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah adalah suatu keyakinan dan pembenaran yang diiringi dengan harapan serta cinta terhadap apa yang diyakini itu. Maka iman itu adalah membenarkan dengan hati, membenarkan hati lagi. I'tiqadul qalbi, membenarkan dengan jantung hati. Sah. Kemudian wal iqraru bil lisan, diikuti dengan ikrar dengan lidah kita. Kita ucapkan wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Itulah iman. Saya ulang, al iman at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Kemudian al iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, mesti diucapkan. Kalau tidak diucapkan belum, ya, belum. Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh arkan, wal amalu bil arkan. Yazid wa yanqus, naik turun, bertambah berkurang. Tidak pernah merasa iman berkurang? Sering ya. Bertambah jarang. Subhanallah. Iman itu bertambah dan berkurang. Alhamdulillah ketika iman itu bertambah, masuk ke masjid subuh ini alhamdulillah ringan. Bahkan kita merasa rugi tak datang. Ini iman sedang move on kata orang. Tapi kalau iman sedang down, sedang turun, sedang berkurang, subhanallah, beratnya bukan niat, beratnya sangat berat niat sekali. Apa sebab? Iman sedang berkurang. Apapun yang namanya pekerjaan, kalau iman berkurang, kita tak bersemangat. Dan ketika iman bertambah, kita bersemangat. Dan karena iman itu fluktuatif. Iman itu
bersifat naik turun, tidak stabil. Kapan bertambahnya? Bitta'at, bertambah dengan ketaatan. Dan kapan berkurangnya? Berkurang dengan maksiat. Kaum muslimin dan muslim, apa kaitannya iman dengan iman yang gaib? Karena sesungguhnya kaum muslimin, lihat semua rukun iman itu, pondasi-pondasi iman itu dibangun di atas iman bil ghaibi. Nah, rukun iman ada berapa? Ada 10. Hah? Rukun iman. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 10, ada yang bilang 5. Mana yang benar ini? Hah? Rukun iman ada 6. Masya Allah. Coba sebutkan saya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi. Ini kalau lambat datangnya tiba-tiba itu. Apa yang datangnya tiba-tiba? Kiamat, Masya Allah. Masya Allah. Mau yang mana ini? Ada ini, dan ada ini. Atau mana yang mau hadiahnya yang mana? Ini hadiah juga ya? Ini ada hadiah. Ini juga ada. Ini juga ada. Yang mana pilih? Hah? Hah? Pilih aja. Hah? Jangan, terserah, kamu yang pilih. Masa sudah diserahkan, kamu serahkan lagi. Itu namanya bola panas. Nah, ya, pilih aja. Oh, nak tengok dulu mau di air. Nak tengok dulu. Baik. Nih. Tambah lagi? Tambah lagi? Enggak ditambah lagi? Di rumah aja tambahnya. Ayolah, oke lah. Rumah tambahnya. Ini enggak mau? Ini enggak mau? Enggak? Oh, enggak. Payung? Payung enggak juga? Nah, iyalah. Alhamdulillah. Ma'asyarul kiram, iman pada Allah bersifat gaib. Sah? Iman pada malaikat juga gaib. Iman kepada Alkitab juga sifatnya bagi kita gaib, turunnya. Kalau kita tak beriman bahwa dia turun, ya, kita tidak beriman pada yang ada sekarang ini. Jadi pada asalnya juga gaib. Turunnya kepada Nabi. Makanya orang-orang yang tak beriman pada Alkitab, mereka katakan, kok Quran ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak diturunkan ke seorang pembesar? Laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka ingin diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka ingin, kalau kenapa tidak malaikat yang bawa turun Al-Quran ini? Kalau memang dari langit katanya. Lalu Allah jawab, andainya kami turunkan kepada mereka malaikat sebagai utusan, dan sampai gunung-gunung pun orang-orang mati berbicara kembali kepada mereka, mereka juga tidak akan beriman. Itu hanya sebagai kamuflase untuk menolak apa yang sudah jelas di depan mata. Ma'asyarul kiram. Makanya orang itu tak akan bahagia sebab dia tidak beriman. Yang ke berapa lagi? Yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul bagi kita sekarang gaib. Sah? Antum bertemu Rasul? Mimpi pun belum ya? Itu dah. Menghayal? Sudah. Menipu orang? Belum, alhamdulillah. Ada orang Masya Allah dengan merem sedikit langsung ketemu Nabi. Rupanya menghayal, melamun. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Gaib bagi kita. Tapi luar biasa.
kita mencintai dan rindu bertemu dengannya lebih daripada rindu bertemu dengan saudara mara kita. Subhanallah. Kemudian iman pada hari kiamat. Kiamat sudah nampak? Belum. Kiamat kapan terjadinya? Hari Jumat. Tapi Jumat kan tidak sama. Nah, gimana tuh? Jumat di Jepang dengan Jumat di Amerika kan tidak sama. Berarti Jumat berangsur. Kiamatnya sekaligus atau berangsur-angsur? Sekaligus. Mana bisa? Berarti tidak Jumat jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau antum beriman selesai masalah. Tapi kalau antum tidak beriman berbantah-bantah. Antum pilih bermasalah atau berbantah? Pilih selesai masalah atau berbantah-bantah? Ya, ada yang senang berbantah-bantah. Akhirnya tidak beriman kepada apa yang diturunkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia beriman pada apa yang dia pikirkan, bukan beriman pada apa yang dikabarkan. Padahal iman itu gaib pada umumnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang beriman itu mesti beriman pada yang gaib. Yang keenam, iman pada qada dan qadar. Takdir Allah SWT yang telah ditentukannya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Sudah selesai catatan, tinta sudah kering, sup sudah kering, tinta sudah diangkat, sudah ditetapkan. Ini semuanya iman pada yang gaib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, beriman pada yang gaib ini membuat orang mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman pada yang gaib. Orang yang beriman pada yang gaib. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan yakin dengan hari akhirat. Allah. Makanya mereka itu kaum muslimin dan muslimat, seperti dalam kajian kita semalam, bahwa sahabat Nabi itu sebelum mereka belajar Al-Quran, belajar dulu iman. Sebab kalau tuan-tuan tidak beriman dulu, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada kitabnya, tidak beriman pada malaikatnya, Al-Quran dibaca, dia hanya sekedar bacaan biasa. Tetapi kalau Al-Quran, kalau beriman sebelumnya, maka dia menjadi zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab yang tak ada keraguan padanya. Makanya orang yang belum beriman dengan sempurna pada Al-Quran, maka dia akan banyak meragukan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa dia ragu? Tadilah, karena dia belum beriman pada yang gaib dengan cara yang sempurna. Ketika dia dapatkan ketika dia dapatkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang tidak sesuai dengan yang biasa dia yakini atau yang biasa dia saksikan, baginya itu tidak mudah untuk diikuti. Jelas? Tetapi bagi orang yang sudah beriman dengan benar pada Al-Quran, apapun yang disebut oleh Al-Quranul Karim, walaupun mungkin zahirnya bertentangan, tetapi baginya tidak bertentangan.
Karena apa? Sebab dia beriman. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu datang dari selain Allah, pasti banyak perselisihan di dalamnya. Tapi karena dia datang dari Allah, tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, itu otak saya yang bertentangan, bukan Al-Quranul Karim. Tadi saya katakan, orang yang tidak beriman dengan hadis seperti tadi, kiamat hari apa? Jumat. Jumat Amerika dengan Jumat Jepang berbeda. Orang sudah sholat Jumat di Jepang, di Amerika baru tahajud, baru tahajud malam Kamis, malam Jumat ya, baru malam, belum Jumat. Nah, kalau dipakai rumus ini, mereka tak percaya di kiamat hari Jumat. Sehingga dengan demikian mereka pun tidak percaya Allah turun ke langit pertama di pertigaan terakhir setiap malamnya. Apa sebab? Akalnya mengatakan sepertiga malam di Tokyo berbeda dengan sepertiga malam di Amerika, di Washington DC. Oleh sebab itu kita katakan berarti antum juga tidak percaya kiamat hari Jumat. Kalau gitu siap-siapkan aja lah. Kalau biar nanti pas kiamat sudah di Tokyo, teman-teman kita telepon segera bertobat di Amerika. Dan ini tak akan terjadi kaum muslimin. Karena Nabi bicara dengan wahyu, pasti benar, la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Jelas? Kenapa kita yakin kepada para nabi dan rasul itu? Kalau sudah turun kepadanya wahyu, yang baik yang wahyu matlu Al-Quran yang ditilawahkan, atau ghairu matlu as-sunnah yang tidak ditilawahkan, sebab mereka sendiri kalau bukan karena wahyu itu, mereka enggak tahu menahu tentang yang gaib. Sah? Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia tahu enggak sebelum dia diangkat jadi rasul akan jadi rasul? Enggak tahu. Tidak pernah sepatah kata pun keluar dari Rasulullah SAW sebelum dia diangkat jadi Rasul mengatakan, hai Quraisy, kalian ya siap-siap, saya tidak lama lagi jadi Rasul, supaya ada tim suksesnya. Ya macam kita hari ini kalau nak jadi ketua ini ketua itu, iya kan? Ustadz ini ustadz itu harus punya tim sukses. Iya. Semuanya sudah dipolitisir sekarang. Nak jadi semuanya dia sudah pakai politisasi. Semua cari pendukung. Nah, Nabi sama sekali tidak pernah mengetahui itu. Jelas kaum muslimin? Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW dituduh istrinya berbuat serong. Sah? Dituduh. Nabi SAW kalau dia tahu yang gaib, dia selesaikan keputusan. Kenapa harus menunggu sebulan pula? Ya kan? Menunggu sebulan, tersiksa istrinya, tersiksa dirinya, tersiksa keluarganya, tidak ada ketenangan. Kan Nabi sudah bilang, kalian tidak tahu, saya tahu kok bahwa istri saya bebas dari ini. Tidak ada. Nabi tidak tahu yang gaib. Sehingga orang-orang munafikin bebas untuk berbicara, memulai mimbar di sosmed. Ada sosmed waktu itu ya? Enggak ya. Kalau sampai ada sosmed, hancurlah subhanallah muslim. Bebas kaum munafikin memprovokasi, memperolok-olok Nabi. Sudah hampir-hampir jelas mereka identitasnya. Mereka tunjukkan. Mereka giat bergerilya kemana-mana. Sampai sebagian kaum muslimin terpengaruh. Sampai sebagian kaum muslimin terpengaruh dan mulai ragu kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau dia tahu yang gaib, kenapa dia tidak putuskan dari segera? Jelas? Nabi sendiri tidak tahu yang gaib. Makanya kalau ada yang bilang tahu yang gaib, ini harus digaibkan ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya yang paling disayangnya. Siapa namanya? Yusuf alaihissalam. Hilang lama sekali. Ya kan? Anak-anaknya cemburu, hasad. Subhanallah. Jadi yang namanya hasad, walaupun anak Nabi, ya juga tidak selamat. Makanya saya katakan, padahal gurunya Nabi dia, maka murid tidak ditentukan 100% oleh guru. Bahkan kopi paste, bukan fotokopi, tidak. Ini ayahnya Nabi. Salah didik, tidak mungkin Nabi itu salah didik. Tapi Allah uji dengan anak-anak seperti itu. Supaya hidup itu berproses. Hidup itu berproses. Maka kita pun melihat anak kita yang tidak baik perangainya, jangan segera memponis. Kamu ini takkan masuk surga. Jangan. Doakan dia terus. Karena suatu saat mungkin Allah akan bukakan baginya penutup yang selama ini menutupi kebaikannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nabi Yakub alaihissalam enggak tahu menahu di mana anaknya. Enggak tahu dia sampai Allah yang mewahyukan kepadanya. Berarti Nabi Yakub tidak tahu bagaimana anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anaknya, tahu dia kapan terjadi akan diganti dengan fafadainahu bizibhin azim. Enggak tahu dia. Kalau dia tahu, aman aja lah Ismail. Ini kan cuma sandiwara ini kan, itu kan. Kamu pasti diganti, tenang-tenang. Enggak. Dia enggak tahu sama sekali. Kalau dia tahu, ya enggak perlulah syaitan iblis menggodanya. Dia kan iblis sibuk bergelik Ibrahim, teganya kamu Him. Kan itu kan, so, teganya kamu Ibrahim. Datang ke Hajar juga menggodanya, datang ke Ismail. Tapi mereka teguh dengan apa yang Allah perintahkan. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Saya lihat kata Ibrahim, ya Ismail, ya bunayya, wahai anakku. Ini perintah Allah, saya lihat dalam mimpi Nabi itu hak. Apa katanya? Anni azbahuk, saya mesti menyembelihmu. Anaknya bilang, ya abatif al-ma tu'mar. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar. Insyaallah. Dia bilang, insya Allah saya sabar. Sampai Ibrahim pun bersiap. Akhirnya Allah SWT mengatakan, qad saddaqtar ru'ya. Engkau hai Ibrahim telah membenarkan mimpi yang telah kau lihat. Akhirnya Allah ganti dengan ini. Apa lagi? Banyak para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman. Tahu tak tuan-tuan Nabi Sulaiman? Syaitan saja jadi buruh kasarnya. Awak jadi buruh kasar. Kalau kita dipekerjakan oleh syaitan, ya. Banyak orang sekarang dipekerjakan oleh syaitan. Tapi Nabi Sulaiman, syaitan saja jadi pekerja kasarnya. Dia paham bicara seluruh hewan. Burung bicara dia paham. Onta bicara dia paham. Semuanya dia paham. Semut kan berbicara. Hatta idza jaa ila wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Ya, ketika masuk ke lembah banyak semutnya, lembah semut, ratu semut bilang, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, kalian bersembunyi, masuk sarang-sarang kalian. Sebab pasukan Sulaiman akan datang. Maka Sulaiman pun tersenyum, tertawa mendengar ucapan itu. Lalu dia stop pasukannya sampai semut-semut masuk ke sarangnya. Dia paham.
Tapi tahu dia yang gaib? Tahu dia yang gaib? Enggak. Dia tidak tahu di sana di Sabak ternyata, padahal kendaraannya angin. Ya, makanya pesawat belum seberapa dibanding dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, teknologi Sulaiman alaihissalam. Makanya mohon maaf kaum muslimin, kabarnya anak-anak kita kalau saya ngajar di kampus kagum dengan Airbus, kagum dengan Boeing, masih kalah kan Burak saya bilang. Walaupun pesawat Burak sudah hilang kan, karena salah nama. Salah nama. Kalau Burak itu tidak seperti itu. Nah, ini Burak itu sampai menembus langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam, mana ada pesawat bisa sampai ke langit. Pertamanya ada pesawat kita. Berarti teknologi kita masih jauh kalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau nak kagum dengan teknologi, kagumlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagum dengan sains, kagumlah dengan sains yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagum dengan ilmu, wawasan berpikir, maka kagumlah dengan wawasan dan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita parsial, tapi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Apa sebab? Karena gurunya Jibril. Gurunya Jibril Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram. Nah, walaupun demikian Sulaiman yang punya kerajaan tak dimiliki oleh siapapun sebelumnya dan setelahnya, tapi dia juga tidak tahu ternyata kalah dalam satu bab ini oleh Hudhud. Apa katanya? Ahattu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Saya menguasai ilmu yang kamu tidak kuasai. Masya Allah. PD-nya Hudhud ini. Ya, sebab masalahnya, ini masalah kenapa dia bicara seperti itu? Karena Sulaiman mengancam. Maliyala aral hudhuda amkana minal ghaibin. Kenapa? Hudhud enggak ada. Dia absen ya. Nah, apa ancamannya? La azbahannahu. Saya akan sembelih dia. Ini bahaya, hukum mati nih. Ya, hukum mati nih. Banyak orang nak lobby sana sini untuk mengelakkan hukum mati seperti kasus yang sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hukum mati itu harus dielakkan. Ma'asyiral kiram. Kemudian atau la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia punya alasan yang jelas, ilmu, keterangan yang jelas yang bisa membebaskannya. Tentu dia pede bilang, ya kan? Inni ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Saya mendapatkan ilmu yang engkau baginda tak dapat. Allah. Ini kan mematahkan ini ya. Mematahkan hujjah Nabi Sulaiman alaihissalam. Subhanallah. Ini kalau istilah orang sekarang demokrasi itu ya. Nabi Sulaiman memberikan kebebasan. Nah, memang dia punya hujjah. Orang punya hujjah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, kalau hujjahnya jelas, dari siapapun wajib diterima. Maka Allah mengajarkan kepada kita perkataan Bilqis yang masih musyrikah waktu itu, tapi bicaranya benar, Allah benarkan. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bilqis berkata, raja-raja bila masuk satu negeri mereka hancurkan, sah? Bukan kerusakan. Dan yang para petingginya kalau sudah dikuasai akan direndahkan. Jelas? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika yaf'alun. Benar itu. Seperti itulah. Jadi perkataan yang benar tetap benar dari sumber manapun. Asal terbukti benarnya. Sekarang Hudhud benar apa tidak? Benar. Makanya karena dia terancam, tentu dia bicaranya agak keras sedikit. Tegas sedikit. Jelas? Antum kalau terancam, boleh agak tegas sedikit. Nah, tertuduh misalnya melakukan sesuatu yang, woi kalian tahu enggak? Nah gitu, tegas.
Saya ini sejak Nabi Adam lagi tak ada keturunan saya mencuri. Kamu tuduh saya mencuri misalnya. Kan bahasa Pak. Bahasanya harus hiperbola di sini. Sejak Nabi Adam tidak ada di garis keturunan saya yang kalau antum benar tidak mencuri, tapi kalau benar-benar mencuri itu jangan. Nah, makanya Hud yakin, sebab saya datang dari Sabak membawa berita yang yakin. Jadi dia bukan sembarang main, tidak. Jauh dari Palestina ke Sabak, jauh enggak? Palestina ke Yaman, dekat apa jauh? 1.200 kilo cuma. Masya Allah, Hud kuatnya luar biasa ya. Dia terbang dia sejauh itu. Biasanya orang berombongan tuh kan. Kalau biasanya koloni itu dia terbang sendiri atau gimana saya tidak tahu. Yang jelas dia sampai ke situ. Akhirnya karena ini masalahnya berat, syirik kan harus dituntaskan. Akhirnya Ibrahim mengirim kembali dia kembali. Burung juga dikirim, bukan pasukan dulu, kirim burung dulu. Hud lagi. Karena kamu yang bilang kamu juga harus bertanggung jawab untuk operasi ini. Nah, itu kan dia yang tahu, yang lain kan nggak tahu. Akhirnya diturunkan ahli lagi. Bawa surat ini kepada Bilqis. Nanti lihat kaifa bagaimana nanti mereka membalasnya. Akhirnya dapat surat dari Nabi Sulaiman. Bilqis mengumpulkan seluruh petinggi dan pembesar istana, lalu rapat mereka. Intinya kan isi suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bilqis katakan ini ya'tini kitabun karim, yaitu surat yang terhormat. Karena apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perintahnya jelas, tidak panjang-panjang. Alla ta'lu alayya. Jangan kalian coba-coba melawan saya. Wa'tuni muslimin. Datanglah kalian dalam keadaan menyerah. Tidak ada berita panjang-panjang. Pokoknya pilihannya hanya jangan kalian coba melawan. Sebab apa? Kalian harus Islam. Nah, jadi akhirnya dikumpulkan pasukan. Nah, sekarang yang menjadi masalah sekarang kita dalam masalah kita adalah Nabi Sulaiman tidak tahu yang gaib. Apa sebab? Sebab Allah belum berikan ilmunya kepadanya. Oleh sebab itu untuk mengetahui yang gaib tidak bisa dengan latihan-latihan tertentu. Ya, itu hanya diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang dia kehendaki, dan itu tidak semuanya. Wala yutli'u ala ghaibihi ahada. Allah tidak tunjukkan kepada seorang pun yang gaib itu kecuali yang dia kehendaki. Siapa? Man irtada min rasul, yang dia ridai. Kalau yang dia ridai tentu yang mentauhidkannya. Nah, kalau ada yang menentangnya, tukang sihir, tukang tenung, tukang ramal, yang semua ini dilarang profesi ini dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran hadis sihir juga dilarang. Maka tidak mungkin dia mengetahui yang gaib kecuali dengan klaim dusta. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu yang gaib ini kaum muslimin dan muslimat tidak ada jalan mengetahuinya kecuali dengan berita yang benar, dengan berita yang valid. Makanya contoh-contoh menunjukkan bahwa Nabi SAW disuruh oleh Allah SWT untuk mengatakan, dan para rasul, ya, para nabi dan rasul itu disuruh oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada umatnya, saya tidak mengetahui yang gaib. Berarti Allah SWT perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaih. Saya katakan, hai Nuh, saya tidak mengatakan kepada kalian saya pemilik perbendaharaan Allah SWT.
Jadi kalau ada yang bisa mengatakan menguasai perbendaharaan Allah karena mencapai derajat kewalian tertentu, bisa memberikan bagi-bagi rezeki, bisa membagi-bagi istri, bisa bagi ini dan itu, berarti dia sudah berdusta kepada hamba-hamba Allah SWT. Atau kalau kita berkeyakinan bahwa ada seorang syekh yang dikeramatkan, bisa memberikan ampunan dosa kepada seseorang yang dia kehendaki, atau bisa membuka pintu-pintu rizki untuk orang yang dia kehendaki, sungguh telah mengklaim dusta, karena Allah SWT mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah, saya tidak katakan, saya tidak memiliki kuasa terhadap perbenaran Allah Subhanahu wa taala, wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak tahu yang gaib. Aku tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya tidak katakan pada kalian saya malaikat, saya hanya manusia biasa. In attabi'u illa ma yuha ilai, yang saya ikuti tidak lain adalah yang diwahyukan saja. Yang diwahyukan saja. Al-An'am ayat 50. Kemudian Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dia mengatakan, man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Siapa yang menyangka, mengklaim bahwa Rasulullah SAW bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok, ya, maka dia benar-benar telah berdusta besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. An-Naml ayat 65, katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dia mengatakan Nabi tahu yang gaib. Padahal Allah katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan demikian kita tahu bahwa masalah gaib bukan masalah yang bisa diketahui oleh orang kecuali dengan cara wahyu yang diwahyukan, dan tidak ada yang menerima wahyu kecuali rasul yang diizinkan, kecuali para nabi dan rasul yang diizinkan. Kalau ada yang mengklaim mengetahui yang gaib, berarti seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka dia telah berdusta besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah sesuatu yang akan datang dengan membaca indikator atau indikasi-indikasi termasuk ilmu gaib? Ya, tentu saja tidak. Misalnya ramalan cuaca, berdasarkan keadaan cuaca yang akan terjadi hujan sebagainya, berdasarkan satelit pantauan pemantau, ini tidak termasuk klaim ilmu gaib karena ada tanda-tandanya. Atau misalnya kalau dulu orang tua-tua kita, bila siang harinya gerah, ini pertanda akan turun hujan. Apa sebab? Sebab secara ilmu secara ilmu alam yang Allah ciptakan, bila di suatu tempat itu terjadi udara panas, maka udara akan berhembus ke situ, dan udara berhembus ini tidak jarang membawa awan, sehingga awan ini awan ini selama dikonversi akhirnya menjadi berat, kemudian turun hujan seperti yang disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tidak termasuk klaim ilmu gaib. Atau misalnya dengan menghitung-hitung, dengan modal sekian kita berjualan, laku sekian, untungnya sekian, ini bukan ilmu gaib ini. Ya, modal saya 1 juta. Nanti kalau saya dapat untung 10% dari 1 juta kan 100.000. 100.000 dikali sebulan 30 ratus ribu.
Berapa tuh? 30 ribu. 3 juta. Mantap, alhamdulillah. Setahun? Hah, 3 kali 12. 36 ribu. Nah, Masya Allah, 30 juta. Ini bukan mengetahui yang gaib. Nah, ini adalah perkiraan berdasarkan indikasi dan hitung-hitungan yang bisa dideteksi langsung. Wallahu ta'alam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagai kesimpulan bahwasanya untuk mengetahui pertama bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hati, di antaranya adalah iman dengan yang gaib. Karena dengan iman pada yang gaib, kita menjadi orang-orang yang yakin. So, kalau tidak beriman pada yang gaib, orang tidak punya keyakinan. Dia hanya menunggu apa yang nampak, yang bisa dirasa, yang bisa diraba, yang bisa dicium, yang bisa dicicipi. Kalau tidak beriman dia, makanya dia akan kesal. Makanya orang-orang seperti ini, bila gagal, maka dia eksekusi diri. Tapi kalau kita, orang yang beriman pada yang gaib, gagal kita dalam suatu usaha, kita masih punya keyakinan bahwa Allah SWT tetap menilai kita, menilai amal kita. Misalnya kita disuruh Allah untuk bekerja cari nafkah, lalu kita usahakan dengan cara seperti ini, lalu gagal, kita masih punya harapan yang lain bahwa Allah SWT rezekinya sangat luas. Berarti bukan di sini pintu rezeki saya. Tapi kalau orang yang ini tidak beriman pada yang gaib, tertutup sudah, sehingga gelap mata, akhirnya hara kiri. Maka beruntung kita yang beriman pada yang gaib. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya iman itu pada dasarnya adalah iman pada yang gaib. Kalau iman pada yang dilihat, itu belum iman yang kuat. Orang sudah sampai pada iman pada yang gaib, baru dikatakan imannya kokoh. Sebab yang gaib saja dia beriman, apalagi yang nampak. Kalau orang hanya melihat yang nampak, baru yakin, ya tidak semua bisa kita nampakkan. Makanya orang banyak ragu. Ya, ketika bicara tentang azab kubur, kalau sebelum nampak, saya tak akan beriman. Pergilah dulu masuk kubur. Kan itu. Berarti masuk kubur, nanti antum tersiksa. Yang ketiga, bahwasanya iman pada yang gaib adalah menyelamatkan kita dari segala kesesatan. Yang keempat, bahwa yang gaib itu tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui berita dari Allah, melalui para rasul yang diizinkannya untuk memberitahukan. Yang keenam, bahwa orang-orang dekat dengan Allah, baik nabi, rasul, malaikat atau wali, tidak tahu yang gaib. Malaikat saja tidak tahu yang gaib kalau Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Bukankah ketika Allah mengatakan, saya akan ciptakan Adam atau manusia untuk mengelola bumi, malaikat kan mengatakan, kenapa dijadikan manusia yang suka berbuat binasa, ya kan, dan menumpahkan darah, padahal kami suka bertasbih dan bertahmid, yang suka beribadah. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ini masa yang akan datang. Mereka mana tahu dia. Lalu Allah uji. Diajarkan kepada Nabi Adam nama segala sesuatu yang akan dia kelola di bumi ini. Lalu dia diperlihatkan pada malaikat. Nih, sebutkan oleh kalian ini apa. Kalau dia tahu yang gaib, pasti dia sudah tahu, iya kan? Tahu. Tapi ternyata mereka kan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yang ketujuh, bahwa ilmu gaib itu kalau ada yang mengklaim mengetahui, pastikan dia berbohong. Pernah dalam seorang dukun peramal acara di televisi menantang Syekh Al-Albani untuk berdebat masalah ini. Lalu Syekh Al-Albani menyetujui.
Ya, munazarah tentang masalah ilmu gaib. Yang orang ini mengaku bisa mengetahui yang gaib. Kata Syekh Albani, Anda enggak tahu. Akhirnya di saat bertemu di forum, kata Syekh waktu itu, baik, saya mau berdiskusi dengan Anda dengan satu syarat. Saya mau meneruskan diskusi dengan Anda yang mengklaim tahu yang gaib ini dengan satu syarat. Lalu Syekh diam. Saya diam. Orang itu bilang, apa itu syaratnya? Tapi kalau kamu kan tahu yang gaib, masa nggak tahu syarat saya? Hah? Akhirnya selesai debat, nggak jadi. Iya kalau dia tahu yang gaib kan, kenapa nanya lagi kan? Oh ternyata Anda nggak tahu yang gaib. Kalau gitu nggak perlu diteruskan debat. Dah taman. Ini debat tersingkat di dunia. Nah, debat tersingkat. Kaum muslimin dan muslimat, orang-orang masya Allah, orang-orang cerdas itu, orang-orang muwafaq itu, subhanallah, dengan mudah mematahkan hujjah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala dulu berdebat dengan Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili. Ya, Imam Ahmad dengan senang aja dia patahkan dia. Orang itu memang tidak berilmu, hanya berpikir. Makanya kaum muslimin, orang berpikir tidak mesti berilmu, tapi orang berilmu mesti berpikir. Jelas? Jangan dibalik. Sekarang ini yang paling ditinggikan orang berpikir, bukan orang berilmu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Pembangun kita bongkar pasang. Sebab yang banyak pemikir, bukan para ilmuwan. Yang dipakai itu yang rajin berpikir. Sehingga di kuliah-kuliah pun yang hebat, yang pandai berdebat, bukan yang pandai beramal. Kalau kita harus yang hebat itu yang pandai berilmu dan beramal, bukan yang pandai berdebat dan mengelak. Oke ya? Makanya sering terjadi lomba-lomba debat. Kalau pandai berdebat berarti orang hebat. Coba lihat di forum-forum resmi kita di ini banyak perdebatan. Yang hebat adalah yang pandai berdebat, bukan yang pandai beramal. Sehingga ulama pun dimarginalkan. Apa sebab? Mereka tidak pandai berdebat. Ilmu itu bukan dengan debat. Makanya pemikir belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti berpikir. Jangan dibalik. Oleh sebab itu maka dekatlah dengan para ulama dan kalau perlu kawan dengan pemikir, kalau tidak perlu jangan kawan lagi. Karena pemikir itu banyak berpikir tanpa ilmu, banyak berpikir tanpa ilmu. Akhirnya apalagi kalau berpikir dalam agama, pemikiran hadis, pemikiran Quran, pemikiran ini, karena jauh keluar daripada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebab itu kalau kita punya lembaga pendidikan, saya selalu mengusulkan ini kita nak ciptakan alumni pemikir atau alumni berilmu. Kalau nak berilmu, ini kurikulumnya. Tapi kalau nak jadi pemikir, ini kurikulumnya. Kan ada kurikulum pemikiran, ada kurikulum ilmu. Kalau nak jadi berilmu, ini kitab ulama kita pelajari. Tapi kalau nak jadi pemikir, tentu kitab-kitab para pemikir yang kita pelajari. Dan nampaknya hari ini kita lebih senang menciptakan pemikir. Apa sebab? Tidak beratnya. Ya kan? Tanpa kitab pun bisa jadi pemikir. Tapi kalau untuk jadi ulama perlu banyak kitab, biayanya banyak. Oleh sebab itu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dulu katakan penuntut ilmu itu jangan menikah sampai umur 40 dulu. Sebab apa? Kalau sudah umur sebelum itu payah pergi rihlah cari ilmu dan payah beli kitab. Sebab istri itu lebih cemburu pada kitab daripada pada madunya. Ya. Tidak tahu tuan-tuan? Ya kalau sekarang tidak ada kita yang seperti itu kayaknya. Ada seorang syekh muda menikah. Ini baru malam pertama ini. Ketika dia mau masuk ke kamar, ternyata istrinya masih ditemani oleh saudari-saudarinya. Akhirnya dia pergi ke pustakanya. Dulu ulama itu di rumahnya punya pustaka pribadi. Kalau sekarang ulama mungkin banyak punya berangkas pribadi. Nah, dia dulu punya pustaka pribadi. Masuk dia dalam pustakanya, ambil kitab, lupa dia bawa itu malam pertamanya.
Nah, coba bayangkan. Lupa dia. Sampai asyik baca buku, yang tadi sang kekasih yang baru diakad ini menunggu-nunggu tak datang-datang juga abangnya. Ya Allah. Akhirnya sambil berjalan mengendap-endap, di mana abang ini jangan-jangan ada yang lain pula kan. Nah, cari ternyata di pustaka. Buka pintu lambat-lambat, asyik baca buku. Maklumlah, kalau dulu orang kan tidak pacaran noh. Jadi masih malu-malu. Kalau sekarang enggak, orang pacaran 10 tahun sehingga banyak bikin malu. Ya, Allah musta'an. Orang dulu enggak pacaran, jadi enggak jadi malu-malu melihat sang suami yang baru menikah dengannya, asyik dengan bukunya, dia balik lagi ke kamar sampai tertidur pulang. Sampai tertidur, saking capeknya sehari kan. Jadi sang suami kapan baru tersadarnya mendengar kokok ayam di waktu dini hari. Ada yang sekarang kayak gitu? Kalau ada, itu istrinya cemburu sama bukunya tuh. Tapi kalau enggak ada lagi cemburu sekarang. Nah, sebab kita sehari ini baru baca buku setengah halaman langsung. Tapi kalau baca WA 3 jam melek terus. Ya, baca WA Facebook 3 jam melek. Tapi kalau baca buku setengah halaman, masih halaman 100 juga nih. Dari tadi. Dah 3 jam halaman 100. Nah, itulah. Jadi tegak di anekdot kami hari ini, kalau mata tak mau tidur bawa baca buku katanya. Nah, kalau baca buku langsung tidur. Tapi kalau nak ngantuk berat baca WA. Insya Allah hilang ngantuknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali melalui berita yang Allah sampaikan. Oleh sebab itu, maka semakin antum baca berita dari Allah, antum semakin tahu makna iman dengan yang gaib. Semakin banyak belajar pada sunnah Rasulullah SAW, semakin terasa kebahagiaan karena iman pada yang gaib. Karena isinya itu. Oleh sebab itu, jangan dengarkan ramalan orang, tapi dengarkanlah kepastian berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada acara ramalan lagi. Tidak ada acara dukun-dukun lagi. Dukun juga rupanya punya trik juga menipu rupanya. Baru dikit terbongkar, ada risau mereka. Kehilangan job katanya. Padahal punya obat pelaris. Katanya punya ilmu pelaris. Ini kita kadang sering tertipu oleh dukun-dukun itu. Ya, ada orang ahli ekonomi, Master Business Administration, MBA, pergi ke dukun penggandaan uang. Akhirnya rugi ratusan juta. Ya masa dia percaya dukun di tempat gubuk reok prakteknya bisa menggandakan uang. Kalau dia bisa menggandakan uang harusnya dia di apartemen mewah. Tapi itulah antar 150 juta. Besok karena banyak yang ngantar kan disilang oleh dia. Balik 175. Semangat dia, antar lagi 200. Pas diantar 300 hilang dukunnya. Ini orang bilang kamu yang bodoh, masa master bisnisnya kayak gubuk reok kayak gitu. Allah musta'an. Ada lagi orang nak ambil obat pemanis. Apa namanya? Pelet ikan. Obat pemanis apa namanya? Kan ada santet, ada pelet. Kalau pemanis, tahu pemanis? Supaya laku bila meminang. Apa namanya itu? Hah? Apa? Bukan jimat. Ada mantra-mantranya. Pergi ke dukun, habis itu pergi meminang langsung terima. Padahal dukunnya minang tak pernah diterima orang. Kita pergi juga ke situ kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu Nabi larang kita datang ke para peramal-peramal itu. Bahkan ancamannya tidak main-main. Datang saja tanpa membenarkan tidak diterima solat 40 hari. Kalau datang lalu kita benarkan apa yang dia katakan, kita keluar dari iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu semuanya dusta. Semuanya dusta sekalipun ada benarnya. Sekalipun ada benarnya. Iblis pendusta, tapi kadang-kadang juga ada
benarnya. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berimanlah di kadang gaib dengan yang mengetahui ilmu yang gaib itu, dan itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kalau nak cari berita tentang gaib, buka Al-Qur'an, buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan mengetahuinya kecuali dari situ. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Ternyata tidak sampai jam 7 sana. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Oh, ada tanya jawab juga? Orang ini masih kuat? Hah? Ini sudah jam sarapan kayaknya nih sih. Taib. Bismillah. Tanya Ustaz. Meyakini bahwa adanya hantu ya sebagai perwujudan dari jin, apakah hal tersebut termasuk dari beriman terhadap yang enggak? Bahwa syaitan yang menakut-nakuti kita dengan berubah-ubah bentuk, kadang tampil dengan bentuk-bentuk aslinya. Maka ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita harus setiap hari memagar diri dengan doa dan zikir. Kalau sudah doa dan zikir, kita tak akan takut lagi, dan dia justru yang takut sama kita. Ya, ketika seorang di antara hadis Nabi SAW, man kharaja min baiti faqala bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Ya, ini yang pendeknya. Yang panjang, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Apa jawab syaitan kepada yang lain? Kaifa bina billazi qad hudiya wa qad uqiya. Gimana lagi kita nak mengganggu orang yang sudah dijaga dan sudah diberi petunjuk. Dah, selesai. Ketika kita tidur, kalau kita tak berwudu dan tak baca doa, syaitan akan berdiri di telinga kita. Alaika lailun tawil. Tapi kalau kita wudu sebelum tidur, lalu baca ayat kursi, baca al-mu'awwidzat, kemudian membaca doa tidur, yang kalau yang panjang pendek aja lah. Bismikallahumma amutu wahya. Ini hafal semua nih kan, alhamdulillah aja. Maka syaitan pun akan menjauh dari kita. Dan seterusnya. Alhamdulillah saya belum pernah nengok hantu lah. Belum pernah. Kawan-kawan di pondok tuh hampir tiap hari nengok hantu. Kalau saya alhamdulillah belum. Ya. Ngeri juga kalau nengok dah. Sebab pesantren kami waktu itu di dekat kuburan memang, dekat kuburan. Tapi kabarnya dia sering keluar kalau hujan renyai-renyai kan, gerimis ya. Saya sering pulang jam 11, kadang ngajar privat Al-Quran di seberangnya kan, langsung aja sendiri-sendiri kadang hujan renyai. Ada juga takutnya ada. Alhamdulillah tidak berani pula menampakkan diri. Kalau sempat berani mungkin dah. Waktu itu masih kecil-kecil ya kan, masih umur belasan masih. Tapi sampai ini belum pernah nengok nampak, belum. Tapi kalau nengok jin antara mimpi dengan apa sudah, gitu. Sudah. Masih terbayang wajah yang sampai sekarang. Nah, ini masih terbayang wajah. Tapi wajah Arab waktu itu, pakai ghutrah nih. Apa namanya? Oh iya. Ya antum nanti ini rujuk ke panitia pertanyaan pertama tadi. Dia malu sekarang nanya enggak? Ya, nanti yang bertanya hubungi panitia karena ada hadiah katanya. Masya Allah. Kalau saya menjawab, nggak ada, ayolah nggak ada, alhamdulillah. Sama juga, kayaknya di mana-mana malang nasib saya nampaknya. Kalau kuliah terlambat didenda oleh mahasiswa per menit Rp1.000. Ya. Kalau mahasiswa terlambat, tidak ada dendanya. Allah musta'an. Ini yang bertanya dapat hadiah, jawab tak ada dapat hadiah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa anti kadzalik. Ustaz, jika dalam solat jamaah atau ada anak kecil yang lewat di depan kita, bagaimana? Sutrah kita itu imam atau jamaah di depan kita? Akhwat via WA. Baik. Masya Allah. Kalau anak kecil kan tak mukallaf.
Tetapi kita harus sebagaimana kita mendidik mereka juga salat, kita juga mendidik mereka adab-adab salat. Di antara adab salat adalah tidak melintas di depan orang yang salat. Kalau sempat mereka lewat, kita juga halangi supaya dia paham, ke depannya dia paham. Loh, kok dihalangi? Sekarang dia masih kecil. Tidak berakal. Apa saja himar, tahu himar? Hah? Keledai. Keledai itu digambarkan orang, kalau orang bodoh pasti dientik-dentikkan dengan keledai. Kalau orang Arab kalau marah, anta ajhal min himari abik katanya. Kamu lebih jahil dari keledai ayahmu katanya. Jadi himar saja nak lewat Nabi halangi. Padahal berdosa dia kalau lewat. Berdosa dia lewat? Tidak. Jadi bukan karena dia berdosa atau tidak. Karena yang lewat di depan kita mengurangi pahala salat kita. Kita mau dikurangi? Mau dikurangi? Tidak. Oleh sebab itu dihalangi. Nah, kalau dia tidak mau juga, ya jangan didorong pula kayak yang besar. Nah, itu telentang bertumbuk sama ayah nanti. Nah, anak kecil tentu karena dia tidak berdosa. Kan? Kalau yang besar kan didorong kan? Anak kecil jangan, telentang dia bahaya. Nah, tentu dengan lambat, beda dengan yang besar. Tapi tetap kita didik mereka untuk ini. Sedangkan sutra itu ya pada asalnya adalah benda atau bisa tongkat atau tiang atau dinding. Bahkan orang yang duduk depan kita dianggap sebagai sutra. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga. Yang tadi nih ya? Enggak. Selalu dalam penjagaan Allah, amin ya rabbal alamin, dan antum kadzalik. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap pesulap yang menantang para dukun yang viral itu? Ya saya bahagia saja, walaupun saya tidak menyuruh antum menjadi pesulap, tidak. Tapi ini benar, karena memang trik-trik yang seperti itu memang harus dibongkar. Antum kan tidak bisa kan, karena tidak ahlinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Tapi antum nak jadi pesulap tidak usah. Jangan jadi pesulap. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya guru lulusan ahli hadis, masya Allah, barakah. Semoga Allah berkahi. Tetapi karena saya tahu beliau berpolitik, maka ana agak mulai menjauhi beliau dan berpikir bahwa guru tersebut bukan guru yang sunnah. Apakah salah yang saya lakukan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, masalah manhaj sunnah atau tidak, itu adalah dilihat dari minimal tiga usul ahli sunnah. Pertama, menta'zim an-nusus asy-syar'iyyah, yaitu menta'zim, memuliakan dan menghormati nas-nas syar'i. Yang kedua, memastikan kesahihan riwayat. Jadi tidak berpegang pada riwayat yang dhaif kalau dia dah tahu itu dhaif. Karena sepakat ulama mengatakan tidak boleh berfatwa dengan pendapat yang dhaif. Walaupun mereka sepakat membolehkan berfatwa dengan yang marjuh. Beda pendapat marjuh dengan pendapat yang dhaif. Yang dhaif tidak berdiri di atas dalil sama sekali. Yang marjuh ada dalilnya, tetapi ada dalil yang lebih kuat daripada dalil itu, sehingga dia dimarjuhkan, yang ini dirajihkan. Berfatwa dengan yang marjuh boleh, tapi berfatwa dengan pendapat yang dhaif tidak boleh. Kalau dia masih pegang yang tidak sahih, berarti dia dari sisi ini juga keluar dari manhajnya ahli sunnah wal hadis. Walaupun dalam masalah mendhaifkan dan mensahihkan juga tidak sama ikhtilaf ulama. Bila memang dia ahli, dia katakan itu sahih, dan dia manhajnya ahli sunnah. Nah, yang ketiga adalah memastikan kebenaran pemahaman kita terhadap
nas tersebut. Nah, memastikan kebenaran pemahaman yang merujuk pertama rujukannya Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan pendapat para sahabat Nabi alaihissalam. Bila seseorang memegang usul yang ini, secara garis besar dia marab ringkup ahli as-sunnah. Masuk ahli as-sunnah. Nah, lalu kalau dia melihat dalam suatu masalah tertentu, walaupun zahirnya menurut kita bertentangan dengan sunnah, tapi dia adalah ahlul ilmi bis sunnah, maka tidak mengeluarkannya. Bisa saja dia dalam bab ini keliru, tetapi tidak mengeluarkannya dari ahlu sunnah, manhaj jelas. Sebagai contoh, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Malik misalnya, ada yang meragukan dia ahlu sunnah? Ada yang meragukan dia ahlu sunnah? Hah? Ada yang ragu nampaknya ya? Enggak. Baik, beliau dalam bab fikih banyak pendapatnya yang dilemahkan oleh ulama yang lain. Misalnya, demikian juga ulama yang lain juga, termasuk Syafi'i dan Ahmad. Misalnya dalam masalah khiyarul majlis. Beliau tidak sependapat dengan jumhur. Asal sudah akad, tidak boleh lagi dikembalikan barang. Ini pendapat dia. Padahal hadis dia yang riwayatkan. Dia mengatakan ini tidak diamalkan. Nah, apakah antum akan menuduh Imam Malik keluar daripada sunnah? Tidak. Karena keliru dalam berijtihad ini. Karena dia kerangka umumnya tetap masuk pada kerangka ahli sunnah, yaitu mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan sunnah, ijma' dan para sahabat Nabi alaihissalam. Cuma dalam bab ini dia salah. Makanya benarlah Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengatakan, la ajidu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengenal satu orang pun yang ahli ilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah. Dia bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Ishaq bin Rahawai, bertemu dengan Imam Malik. Oleh sebab itu, tidak ada satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Sebab kalau dia menguasai seluruh sunnah, Nabi dia. Ya, Nabi dia. Oleh sebab itu, kesalahan seseorang dalam suatu bab ilmu tidak menghilangkan kebenaran yang ada pada dirinya, yang pada asalnya dia adalah mengikuti ahli as-sunnah. Nah, dalam bab ini, masalah berpolitik. Nah, ini masalah ini. Apakah berpolitik itu mengeluarkan seseorang dari ahli-sunnah? Tolong jawab. Kalau iya, di mana keluarnya? Kalau tidak, kenapa tidak? Ini kan sudah ngambil keputusan, jadi yang bertanya ini siapa nih? Ini babnya masuk pada manhaj atau masuk pada ijtihad. Di sini pun terjadi ikhtilaf juga di antara ulama. Ada yang mengatakan ini keluar dari manhaj. Ada yang mengatakan enggak, ini ijtihad. Dan yang namanya fatwa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jelas? Dari yang namanya fatwa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari zaman ke zaman yang lain. 20 tahun yang lalu, ketika orang bertanya ke saya tentang masalah boleh tidak ikut pemilu. Kan demokrasi bukan dari Islam, betul kan? Betul? Anti demokrasi nampaknya. Nah, kaum muslimin, ya saya katakan sampai sekarang demokrasi bukan metode Islam. Tapi boleh pemilu. Dulu sepakat ustaz-ustaz di sana bilang tidak boleh. Saya waktu itu saya katakan pada asalnya dia tidak syar'i. Tapi kalau kondisi mengharuskan kita memilih, sebab berbahaya kalau tidak ikut, saya katakan ikut. Saya dibuli oleh kawan-kawan waktu itu. Dibuli oleh kawan-kawan. Oh, berarti keluar dari ahli sunnah. Belakangan dah boleh atau belum? Dah mulai banyak yang berfatwa membolehkan. Saya bilang alhamdulillah saya lebih dulu. Ya Pak ya. Ikut pemilu enggak? Ikut.
Tidak ahli sunnah. Iya. Makanya fatwa berubah, ilmu tak berubah. Yang namanya demokrasi tetap kita katakan bukan sistem Islami, sah? Wah, tapi ada kalanya antum tidak bisa mengelak dari itu, maka fatwanya berbeda. Kalau antum bawa ke Arab Saudi nak demokrasi, katakan tidak berlaku. Sebab apa? Kerajaan. Kalau ada nak buka partai politik di sana, kita katakan antum melanggar. Apa sebab? Negara sudah bagus dengan sistem yang ada, dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengikut As-Salafus Saleh. Apalagi yang mau dirubah? Oh, banyak orang dosa, bukan merubah sistem. Dosa itu adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan meruntuhkan apa yang sudah ada. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang kita diberikan ini, maka ini dimanfaatkan bagi yang mau, bagi yang tidak jangan ikut. Maka kalau antum tanya, Ustaz berpolitik? Saya bilang enggak, saya enggak bab saya. Tapi ini jurusan fisipol dia. Dah? Antum fisipol? Apa? Iya. Komputer. Nah, komputer masuk syariah apa tidak ya? Kalau antum lihat dari apa yang ada dalam komputer, nanti antum bilang ini keluar dari manhaj juga nanti. Sebab zaman Nabi tidak ada komputer, Allah musta'an. Jadi ini bab masih sifatnya ijtihad. Kalau memang manhajnya masih tetap mengacu kepada ta'zimus nusus syar'iyyah dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak merajihkan kecuali dengan dalil yang sahih dan mengikutinya, lalu di bab ini dia keliru, saya katakan dia Ahlussunnah. Jelas? Jelas? Karena berpolitiknya tidak menghalangi dia mentakzim sunnah Nabi SAW. Tapi antum soal antum tidak belajar dengan dia tidak nyaman, itu bukan masalah. Silakan. Kalau setelah dia berpolitik, saya tidak mau lagi belajar sebab kawan-kawan saya sinis sama saya semua. Kan itu masalahnya. Kan itu masalahnya. Kita tidak tahan kawan yang mandangnya dengan sudut mata curiga, itu kan tidak sanggup kita kan. Nah, kalau itu masalahnya, carilah yang aman. Dan saya yakin kalau sudah ustadznya sudah berpolitik, dia ada sempat lagi untuk kajian. Sempat untuk kampanye lagi. Betul kan? Oleh sebab itu, amanlah tuh. Tidak perlu lagi, karena kajiannya sudah tutup. Tapi kalau ngambil ilmu dari dia, saya tidak larang. Tidak larang. Bukankah di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan seterusnya, penuh dengan rawi yang ahli bid'ah. Kenapa mereka riwayatkan? Karena teruji kejujurannya. Jelas? Tidak percaya, nampak 15 tahun. Saya belajar hadis, masa antum tidak percaya semua? Jelas ya? Walaupun hukum asalnya riwayat ahli bid'ah ditolak. Tapi kita ulama kita penuh dengan ahli bid'ah. Sebab apa? Dipilih. Kalau dia jujur, jujurnya untuk kita. Kalau dia buat bid'ah, bid'ahnya dia yang tanggung. Jelas seperti kata Imam Az-Zahabi dalam Tabaqat, man yuqbalu kalamu fil jarri wa ta'dil, dan dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Dan ini yang diaminkan oleh para ulama hadis. Kenal Imam Tabarani? Tidak kenal. Tidak kenal ya? Berapa gurunya? Mu'jam Syuyukhnya berisi 1000 lebih gurunya. Lalu saya lacak satu-satu sampai selesai. Di antara gurunya ada yang ahli bid'ah. Kalau sempat saya yang begini, ini hancur ya hari ini dilebuli orangnya. Nah, apakah berubah manhajnya? Tidak. Sebab apa? Dia berguru pada gurunya, bukan mengikut bid'ahnya, tapi mengikut riwayatnya. Jelas? Tidak jelas juga. Ini bahaya nih Ustaz subuhatnya nih. Nah, kalau antum takut, tinggalkan saja, tidak masalah. Kan tidak ada paksaan belajar pada semua guru. Tapi masalahnya boleh atau tidak, saya katakan bukan kesalahan ijtihad hanya dipatokan, tapi adalah benar manhajnya atau tidak. Jelas? Soalnya kita sekarang ini kalau asal sudah ada berjenggot, brandnya salafi dia. Kalau enggak salam. Padahal yang berjenggot kan banyak. Bahkan di antara saudara kita yang pengikut as-salaf, banyak juga yang enggak bisa berjenggot. Kenapa? Enggak tumbuh. Bukan, sebagian dilarang oleh pimpinan, iya kan? Subhanallah. Antum kalau sempat tinggal di Libya,
tahulah antum dulu di masa Muammar Gaddafi atau di Tunis, teman-teman saya kalau pulang liburan besoknya ini licin semua. Sebab suruh pilih. Kamu nak pilih jenggot atau pilih nyawa itu? Atau pilih yang mana? Pilih nyawa ya? Cukur jenggot ya? Iya. Makanya bersyukurlah antum dalam kondisi seperti ini. Dan tidak jarang ini adalah salah satu hikmah dari yang diberikan oleh teman-teman kita yang ada di front yang berpolitik tadi. Ada advokasi yang mereka berikan. Jelas? Tidak jelas? Nanti duduk berdua kita insya Allah. Nah, cukup Alhamdulillah. Hah? Karena panjang sekali. Jelas yang tadi jelas ya. Ini memang berat ini masalah ini karena kita tidak tahan kadang dengan bisikan orang, sindiran orang dan sebagainya. Kalau antum termasuk yang tidak tahan, tinggalkan. Tapi kalau saya yang masuk tahan, saya tidak tinggalkan. Ya. Sebab apa? Yang dilihat dari orang itu bukan yang dia ambil dari mana, tapi yang dia keluarkan bagaimana. Paham tak? Yang dia keluarkan bagaimana? Karena ketika belajar, tidak sedikit orang yang mengambil dari berbagai sumber yang dia sebagian waktu itu belum tahu. Kalau tidak nanti Imam Syafi'i kena juga, Imam Malik kena juga nanti oleh kita. Sebab apa? Di antara guru-guru mereka tercatat orang yang tertuduh berbuat bid'ah. Tapi apakah mereka ahli bid'ah? Ya tidak. Sebab apa? Yang dikeluarkannya sunnah. Yang dikeluarkannya sunnah. Tapi kalau antum nak pilih, ya karena sebagian ulama memang sangat selektif, ya dia dari awal sudah hidup di lingkungan yang bersih. Seperti dulu di Khurasan itu, sampai akhir abad keempat, tidak ada ahli bid'ah di situ, ulamanya. Sehingga mereka rata-rata tak ada belajar pada al kecuali kalau dia keluar ke daerah lain. Di sini gimana? Semuanya ahlus sunnah ya? Iya. Kok pada diam semuanya? Ragu nampaknya. Kalau ada lingkungan yang steril, ya kenapa ambil yang tidak steril? Itu aja. Makanya saya katakan, saya ingin mendudukkan masalahnya tidak berubah manhaj gara-gara salah ijtihad dalam satu hukum. Itu maksud saya. Dulu Said bin Jubair, murid Abdullah bin Abbas, dia termasuk yang mendukung orang untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi waktu itu penguasa zalim. Banyak ulama termasuk Said bin Jubair mati di tangannya. Dibunuhnya. Nah, sampai sehari ini tak ada orang yang mengeluarkan dia dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan ijtihad tadi. Ini kesalahan ijtihad jangan diikuti. Itu aja. Jangan diikuti. Kalau antum menganggap itu sebagai suatu kesalahan ijtihad, maka jangan diikuti. Tapi yang lain tidak terhalang untuk menerima ilmunya. Diajarkannya antum salat Nabi seperti yang diajarkan Nabi SAW. Antum tolak juga? Hah? Ini gara-gara ustaz berpolitik, saya tidak ikut sholat ini. Ditolak juga. Diajarnya antum rajin bersedekah. Nah, lalu antum tolak juga. Tidak, pokoknya semuanya batil. Tidak. Diajarnya antum untuk mengikuti, menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Antum tolak juga. Tidak, ya terima. Terus apa? Diajarnya ustaz atau berpolitik. Mau antum? Nah, saya tidak suka. Tinggalkan itu. Selesai masalah. Tapi kalau langsung seperti putus rotan seperti kata orang tua-tua kita, tahu putus rotan? Tidak bisa disambung sama sekali. Nampak dia salam pun tidak. Nampak dia jatuh tidak ditolong. Meninggal tak dijenguk. Dari mana antum dapat ini? Jelas? Dia kata panitia sudah tadi. Kata panitia sudah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, masalah fatwa tidak bisa dituknukil. Fatwa di satu tempat belum tentu sesuai dengan fatwa di tempat yang lain. Tapi ilmu tetap sama, hukum tetap tidak berubah. Cuman diamalkan atau tidak bisa saja di suatu tempat bisa dikerjakan, di suatu tempat tidak bisa diamalkan. Jelas ya?
Kalau tidak jelas saya tambah lagi tentu. Masih banyak yang harus saya sampaikan dalam masalah ini. Jadi contoh konkret ulama-ulama ahli sunnah yang tersilap dan tersalah, tetapi mereka tidak dikeluarkan dari ahli sunnah. Baik dalam sifatnya politik, dari sifatnya hukum, sifatnya ekonomi, sifatnya bahkan akidah. Bahkan akidah. Berarti di antara sahabat ada yang meyakini bahwa Nabi melihat Allah SWT pada malam Lailatul Isra dan Mi'raj. Ini masalah besar atau masalah kecil? Besar. Padahal yang sahih disebutkan oleh Nabi kepada Aisyah, dia tidak melihatnya. Yang masih hidup kembali kepada hadis Aisyah. Yang sudah meninggal bisa direvisi lagi? Sesat dia meninggal? Tidak. Jadi oleh itu kaum muslimin, semua orang berfatwa sesuai dengan keadaan dan ijtihadnya. Dan kalau sampai ilmu kepadanya jelas, sharih, sahih, dia akan kembali kepadanya. Adapun masalah yang sifatnya ditanyakan tadi, tidak ada dalil sharih dalam masalah ini. Tidak ada dalil sharih dalam masalah ini, semuanya ijtihad. Nah, fatwa di negara seperti sifatnya kerajaan belum tentu sama dengan fatwa yang di negeri yang tidak kerajaan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.